Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Fauzi Aminullah NIM U 2019-1133 akan menjelaskan teori semiotikanya Roland Barthes. Jadi Roland Barthes ini adalah salah satu tokoh yang berkebangsaan Prancis. Dia merupakan tokoh yang mengembangkan teori semiotikanya Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure itu kan tokoh yang pertama kali memperkenalkan atau mencetuskan semiotika sebagai sebuah disiplin pengetahuan. Jadi sebelum membahas tentang pemikirannya Roland Barthes, kita harus membahas terlebih dahulu pemikirannya Ferdinand de Saussure tentang semiotika. Jadi semiotika itu ilmu tentang tanda ya. Jadi segala apapun, apa yang disebut sebagai tanda itu adalah segala sesuatu yang memiliki makna. Apapun itu yang kita bisa mendapatkan makna darinya, maka itu disebut sebagai tanda. Nah, semiotika mengkaji hal ini. Dalam pemikiran menurut de Saussure ya, dalam pemikiran semiotikanya Ferdinand de Saussure, dalam semiotika itu ada istilah penanda dan petanda. Petanda disebut sebagai signifier. Petanda disebut sebagai signifier. Apa itu signifier? Apa itu signifier? Signifier adalah sesuatu yang teramati. Sedangkan signified adalah sesuatu yang tersimbolkan, terpahami, tertafsirkan. Langsung ke contoh aja. Contohnya seperti rambu-rambu lampu merah yang ada di perempatan atau di jalan itu wis. Lampu merah itu yang disebut sebagai signifier. Sedangkan signifiednya apa? Aturan untuk berhenti itu. Jadi yang disebut sebagai signifier itu lampu merahnya, sesuatu yang teramatinya. Sedangkan signifiednya atau sesuatu yang tersimbolkan, sesuatu yang tersirat adalah anjuran untuk berhenti. Itu. Kemudian ini ya ada istilah signifier dan signified. Signifier itu petanda, signifier itu petanda, signified itu penanda. Kemudian dalam pemikirannya Roland Barthes itu adalah istilah denotasi dan konotasi. Denotasi itu disebut sebagai makna semiotika tingkat 1 atau makna hakikat lah. Kalau konotasi itu adalah makna semiotika tingkat 2 atau makna majasnya gampangnya. Langsung contoh wes. Contohnya seperti pohon beringin. Pohon beringin secara konotasi, secara makna yang secara denotasi pohon beringin itu adalah ya pohon yang rindang, pohon yang tinggi, pohon yang besar. Secara denotasi, tapi secara konotasi pohon beringin itu melambangkan sesuatu yang angker, sesuatu yang orang-orang kebanyakan menganggapnya di sana itu banyak makhluk halusnya lah, terus menyeramkan dan semacamnya. Jadi pohon beringin yang dipahami sebagai sesuatu pohon yang rindang meneduhkan itu adalah makna denotasi, sedangkan makna konotasinya adalah pohon beringin yang dikenal sebagai sesuatu yang angker. Jadi gampangnya denotasi itu sesuatu yang suatu makna yang ya secara hakikatnya pohon beringin apa? Pohon beringin ya hakikatnya sesuatu yang rindang, hanya sebuah pohon, tapi secara konotasi, secara makna yang mitos ya. Kalau Roland Barthes ini menyebutnya sebagai suatu mitos, yaitu sesuatu yang menyeramkan dan semacamnya. Jadi itu. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.